Dan marah itu tidak sepenuhnya dilarang. Justru marah itu setidaknya terbagi menjadi 5 hukum. Kadang-kadang marah itu bisa menjadi wajib. Ketika kapan? Ketika hukum Allah diremehkan, ketika hukum Allah dicaci maki. Kok bisa Anda gak marah? Mana ghirah Anda? Marah dalam kondisi ketika ayat-ayat Allah dihinakan, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Marah bisa menjadi makruh. Marah bisa menjadi mubah. Mubah seperti apa contohnya? Ketika marah kamu itu tidak mengandung dosa dan marah kamu itu tidak mengandung pahala. Marah juga bisa menjadi mustahab, dianjurkan. Marah bisa menjadi makruh. Saya salah urutan. Allah, astagfirullah. Marah bisa menjadi wajib, marah bisa menjadi mustahab, marah bisa menjadi mubah, marah bisa menjadi makruh, dan marah bisa menjadi haram. Semua tergantung dengan kondisi marah itu ditujukan kepada siapa, dalam momen seperti apa, dan penyebabnya apa. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu an, radhiyallahu an juga bisa tidak melulu harus disampaikan kepada para sahabat. Ketika saya kadang-kadang menyebutkan nama imam madhab dengan akhiran radhiyallahu an, atau para imam-imam yang begitu besar seperti Imam Suyuti dan sebagainya, ada banyak orang-orang radhiyallahu anhu cuma boleh kepada para sahabat. Tidak melulu tidak harus kepada para sahabat, bisa juga disampaikan kepada orang-orang yang punya kontribusi yang sangat amat luar biasa besar terhadap agama ini. Cuman para sahabat secara mutlak kita seringkali menyebutkan mereka dengan akhiran radhiyallahu anhu. Oke, kembali. Imam Syafi'i memiliki satu makalah yang begitu masyhur, luar biasa. Man istughdiba, barang siapa yang dia harusnya marah, walam yaghdab, tapi dia gak marah, fahuwa himar. Ya dia itu sama aja kayak keledai. Harusnya kamu marah, malah kamu gak marah. Ya kamu itu mirip sama keledai. Marah yang terlarang adalah marah yang al-ghadab alladhi yuaddi ilal mahdhurat, yaitu marah yang bisa membawa malapetaka. Bukan marah yang memang harusnya kamu marah. Ketika orang tua kamu misalnya dilecehkan, ketika kamu punya istri, ketika kamu punya anak kemudian dizalimi, ketika kamu dan sebagainya, hal-hal yang seperti itu kamu harus marah. Masa ketika kamu punya istri, kemudian istri kamu dilecehkan, kemudian kamu tidak marah dan biasa-biasa saja? Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Man istughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar. Harusnya dia marah, malah gak marah, ya dia sama kayak keledai. Kamu harusnya marah ketika istri kamu dilecehkan, kamu malah gak marah. Ya kamu mirip-mirip sama keledai. Maka larangan Rasulullah SAW, la taghdab, itu tidak tergeneralisasi terhadap setiap keadaan, terhadap setiap personal, dan terhadap setiap penyebab. Tapi secara umum berusaha tahan emosi,